Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Yaitu tidak boleh beribadah sebelum bertaubat menjadi laki-laki. Transpuan ini adalah penyebar HIV/AIDS. Penyebar HIV/AIDS, penyebab gempa, penyebab tsunami, bencana. Iya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering luput melihat ada kehidupan lain yang selama ini ada di sekitar kita, yakni kehidupan para transpuan, atau sebagian orang menyebutnya transgender, atau dulu dikenal dengan istilah waria. Masih banyak masyarakat yang melihat dari perspektif negatif terhadap kehadiran para transpuan ini. Mereka dianggap adalah penyakit sosial masyarakat, ada yang melihatnya dari perspektif penjajah seks di jalanan, dan banyak lagi stigma negatif. Tapi apakah pandangan seperti itu benar adanya? Mari kita sambut Sinta Ratri. Iya, Bu Sinta. Terima kasih sudah hadir di acara kita. Silakan duduk. Saya dengar Anda sekarang ini pengasuh pondok pesantren khusus untuk transpuan. Iya, betul. Jadi ada pesantren yang khusus untuk transpuan. Benar. Seluruh isinya, seluruh santrinya, seluruh yang ada di situ adalah transpuan. Iya. Di mana itu? Di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Nama pondok pesantrennya apa? Pondok Pesantren Al-Fatah. Berapa banyak santri yang saat ini mondok di situ? 62. Tentu banyak pertanyaan di benak penonton ya. Sehari-hari para transpuan yang ada di pondok pesantren itu mengenakan baju apa? Kemudian kalau sembahyang, apakah pakai mukena, sarung, dan siapa yang menjadi imamnya? Itu pasti pertanyaan akan banyak. Tapi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La
ada lagi. Tapi kalau saya senang. Sinta menyadari para waria sulit sekali mendapat ruang untuk beribadah. Yang saya dapatkan sih ketenangan jiwa ya Mas ya. Ketenangan jiwa, hidup lebih damai, bisa berdamai dengan diri sendiri. Dulu kan agak kalau masih pertumbuhan dari remaja terus dewasa dan sekarang umur sekarang kan dulu wak-wakan gitu ya. Tapi sekarang udah agak tenang, udah bisa dewasa. Dan kita di sini juga untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Saya waktu dulu di sini nggak pernah, cuman itu keluar malam itulah mejeng saya. Ya yang seperti taman-taman kayak di Jatinegara gitu, Taman Lawang kayak gitu. Dulu saya kenal pondok itu, akhirnya saya sadar. Para waria juga diberikan kegiatan positif seperti salah satunya terapi mental health. Tahun 2016 menjadi memori kelam. Sejumlah orang menolak dan memaksa bubar Pondok Pesantren Waria Al-Fatah. Namun setelah kejadian, Sinta justru mendapat dukungan dari banyak pihak. Sinta sadar para waria rentan sekali akan diskriminasi. Maka ia pun berjuang keras mengadvokasi hak para waria. Bu Sinta, Anda mulai merasakan bahwa Anda berbeda dengan laki-laki lain itu pada usia berapa? Sejak kecil Bang Andi. Bahkan mungkin sejak sebelum TK itu tingkah laku saya sudah seperti perempuan, mainan boneka, pasar-pasaran, seperti itu. Jadi dari kecil kami sudah mengekspresikan diri sebagai perempuan. Bagaimana sikap orang tua? Orang tua itu kan sesungguhnya tahu perkembangan anak itu seperti apa. Karena orang tua itu yang mengasuh. Jadi awalnya ya orang tua memahami saya laki-laki yang seperti perempuan. Bukan waria, bukan transpuan, tetapi kemudian saya masih ingat waktu SMP itu ibu saya bilang bahwa kamu itu wadam gitu. Wadam itu zaman dulu wanita Adam. Iya. Jadi orang tua waktu itu tanda kutip bisa menerima. Ya seperti itu. Artinya kemudian tetapi ketika saya lulus SMA itu kemudian secara resmi itu saya ditanya apakah saya akan seperti ini. Ditanya oleh kedua orang tua saya. Oh, jadi dipanggil ditanya? Iya, dipanggil. Ada kakak saya, ada dua kakak saya yang sudah sama adik saya yang sudah dewasa itu. Saya ditanya di sana apakah akan seperti ini. Saya bilang bahwa saya nggak pernah berdoa untuk jadi waria, saya bilang gitu. Kemudian mereka sadar tentu saja karena kami di dalam keluarga itu kami tumbuh bersama. Jadi kalau lihat apa yang dilakukan oleh orang tua Anda dulu, artinya orang tua ini moderat juga ya, bertanya mau seperti ini atau bagaimana? Atau ada paksaan untuk tidak, kamu harus jadi laki-laki sejati. Tadinya memang semua orang tua pasti begitu mengarahkan anaknya untuk kalau laki-laki ya laki-laki beneran. Tetapi karena sesungguhnya kan orang tua juga melihat perkembangan anak dari kecil. Tentu saja orang tua yang bisa mengerti itu tidak lalu memaksakan gitu. Jadi kemudian disitulah saya mulai diterima di tengah keluarga. Lalu keluarga saya ini tahu bagaimana mendudukkan saya di tengah keluarga besar kepada anak-anak ketika saudara saya itu mulai pada menikah. Jadi kemudian mengajarkan anaknya untuk memahami saya, memanggil bude, memanggil bule begitu. Oke. Tapi secara resmi Anda tampil sebagai perempuan, sebagai wanita, itu pada umur berapa? Saya mulai pakai rok itu
ketika lulus SMA, bapak saya dulu juga bilang bahwa nanti di akhirat saya ini akan ditanya gitu. Lalu ketika beliau ini tahu, ya sudah, artinya kamu harus bertanggung jawab dengan keputusanmu itu. Keputusanmu. Itu usia depan. berapa Anda ditanya? Usia 20 tahun. Nah, ketika Anda tampil sebagai wanita, sebagai perempuan, karena Anda mengenakan rok begitu ya, itu lingkungan juga sudah mulai bisa menerima itu ya? Sudah, saya dari kecil sudah dipanggil Mbak Tri gitu dari SMP itu. Jadi tetangga-tetangga saya sudah sudah memahami betul saya ini siapa. Soal nama, Anda dilahirkan dengan nama apa? Tri Santoso. Tri Santoso. Iya. Terus kemudian secara resmi Anda menggunakan nama perempuan itu? Ketika lulus SMA saya kemudian berkomunitas, itulah saya lalu memakai nama Sintaratri. Sintaratri. Pendidikan formal terakhir apa? Saya dari biologi UGM. S1 sampai selesai, sarjana? Oh, jadi Anda sarjana ya. Nah, sekarang kan Anda bisa dibilang pemimpin, pengasuh ya, sebuah pondok pesantren tadi Al-Fatah dengan 62 santri transpuan. Semuanya tadi kita udah lihat ya. Bagaimana ceritanya kok Anda bisa jadi pengasuh pondok pesantren? Tahun 2006 itu kan di Jogja ada gempa bumi, Bang. Lalu kami mengadakan doa bersama. Kami mengundang Pak Kiai Hamroli. Lalu kemudian kami waria-waria ini berdoa bersama untuk 5 kawan waria yang meninggal karena gempa juga. Terus untuk semua korban pada waktu itu. Jadi di sanalah kemudian Pak Kiai Hamroli ini karena melihat antusias kawan-kawan waria beraktivitas di bidang agama, lalu mengajak kami pengajian. Supaya kami tidak cuma dengar pengajian aja, tapi kami belajar agama, belajar membaca Al-Quran, sholat jamaah, itu beliau punya gagasan seperti itu. Nah, karena memang situasi waria itu tidak mendapatkan ruang publik untuk beribadah, artinya kami itu lebih nyaman sholat sendiri-sendiri di rumah. Nah, kesempatan inilah kami bisa bersolat jamaah, bisa belajar agama gitu. Itu awalnya ya? Sehingga dari tahun 2006 itu kami, tahun 2008 kami meresmikan pondok pesantren itu. Kami ditakdirkan menjadi waria. Kalau kami bisa memilih, kami tentu saja tidak memilih jadi waria. Bu Sinta, tadi sempat ada masyarakat yang cerita bahwa dulu ada yang keberatan, protes adanya pondok pesantren khusus untuk transpuan. Bisa cerita sedikit apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu tanggal 19 Februari 2016, kami ingat betul. Oh, ini awal-awal ini ya? Iya, pada bulan itu kan sedang terjadi booming kebencian dengan LGBT di seluruh Indonesia. Nah, ketika kemudian LGBT itu diangkat isunya, pasti yang menjadi korban pertama itu kawan-kawan transpuan. Karena secara waria ini yang paling nampak, yang paling kasat mata kelihatan ada perubahan ya. Iya. Jadi kamilah yang pada waktu itu menjadi korban bullying, ada kekerasan di jalan. Kawan-kawan yang ngamen itu ada yang dilempar es teh plastik. Suasana pada saat itu sangat menyedihkan. Nah, kami juga seperti itu. Kami diberitakan oleh media massa online itu yang jelek-jelek. Pemutarbalikkan hanya untuk menyatakan kebencian itu kemudian memancing untuk menyerang kami, untuk membubarkan. Alasannya waria itu tidak boleh beribadah sebelum bertaubat menjadi laki-laki. Dan biasanya mereka memakai cara menggunakan strategi bahwa masyarakat sekitar
tidak menerima, selalu itu yang dipakai. Jadi masyarakat yang dibilang tidak menerima itu sesungguhnya tidak ada. Artinya pada waktu itu kami juga adem ayem saja dari tahun 2014 sampai 2016. Tidak ada masalah dengan masyarakat tidak setempat. ada masalah. Nah, kemudian bagaimana? Tutup sementara? Ya, kami 4 bulan itu memang sempat tutup, tapi kesempatan itu kami pakai untuk menggalang dukungan dari Komnas Perempuan, dari Komnas HAM, dari Bu Ratu Hemas, dari Ibu Sinta Nuriyah, dari LBH. Jadi dukungan ini yang kemudian membuat kami ini lalu berani untuk membuka kembali sampai sekarang, dan alhamdulillah tidak ada apa-apa. Nah, tata cara beribadah, tata cara berpakaian, itu bagaimana di pondok pesantren ini? Kalau berpakaian ini kan beda dengan kewariaan. Jadi waria ini kan bukan pilihan. Kami ditakdirkan menjadi waria. Kalau kami bisa memilih, kami tentu saja tidak memilih jadi waria. Itu satu. Kalau yang soal berpakaian di dalam beribadah itu, bagaimana kenyamanan kawan-kawan ketika menghadap Tuhan, itulah yang mereka pilih. Ada yang menentukan memilih pakai sarung, ada yang memakai mukena. Yang jadi imam bagaimana? Kalau yang jadi imam, Ustadz dan relawan kawan-kawan mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga. Oke. Jadi siapa saja santri-santri yang nyantri atau yang mondok di pondok pesantren ini? Ya, kawan-kawan waria yang tinggal di Jogja, tapi mereka berasal dari Batak banyak, dari Jawa Barat, dari Lombok, dari Makassar. Oh, sampai itu ya. Walaupun mereka waktu itu tinggal di Jogja. Ya. Apakah itu mondok itu artinya tinggal di situ? Tidak semua. Kebanyakan malah tinggal di luar. Jadi ketika kegiatan baru datang. Kegiatan kami kan tidak hanya kita masalah agama. Ketika kita ngaji itu kan hari Minggu saja. Tapi kita punya namanya sekolah sore, itu hari Sabtu. Kami belajar yang di luar agama kayak belajar masak, belajar... Itu artinya yang beda agama pun boleh datang hadir untuk mendapatkan keterampilan-keterampilan seperti itu. Baik, kalau dari pengalaman Anda sendiri ya, bagaimana pandangan masyarakat sekarang ini ya terhadap teman-teman transpuan atau teman-teman waria ini? Sekarang ini penerimaan terhadap transpuan itu harus diperjuangkan. Jadi tidak seperti dulu waktu saya masih muda, penerimaan itu seperti hadiah. Kami diterima di mana-mana, di pemerintahan, di tengah masyarakat. Kita diundang invitasi olahraga, diundang untuk jadi juri, untuk mengajar menari. Tapi semakin kesini masyarakat kita semakin konservatif di dalam menjalani keberagamaan. Artinya kemudian untuk kawan-kawan waria ini lalu kemudian mereka agak agak membuat jarak. Nah, disitulah sekarang penerimaan waria itu kita perjuangkan. Oh, bukannya dengan ilmu pengetahuan yang berkembang ya, dengan keterbukaan ya antar bangsa, itu kemudian bisa dipahami keberadaan teman-teman transpuan. Ternyata sebaliknya ya? Iya, ternyata sebaliknya, dan ternyata ini sejalan dengan perubahan perubahan di masyarakat kita. Makanya sekarang ini kita mengadakan kegiatan inklusi, advokasi. Jadi penerimaan ini benar-benar dengan berbagai macam strategi, nggak seperti dulu kita menerima seperti hadiah saja. Dan itu sekarang harus diperjuangkan. Betul. Nah, tapi kegiatan selain keagamaan, saya dengar juga bahwa ada kegiatan sosial yang dilakukan oleh Anda dan teman-teman ya. Terutama di masa pandemi ini, apa yang dilakukan di sana? Kalau di masa pandemi ini membagi sembako. Tentu saja kami membagi sembako tidak hanya untuk kami sendiri, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Lalu kemudian kita ada program bantuan untuk bayar kos. Lalu kita punya dapur umum yang membuat untuk makanan siap hidang untuk kawan-kawan yang isoman atau yang yang membutuhkan.
Nah, kalau dilihat di situ, apakah di pondok ini para santri tetap dikasih kebebasan untuk memilih atau didorong untuk menjadi laki-laki misalnya? Tidak bisa, Bang Andi. Waria itu tidak bisa didorong untuk menjadi laki-laki. Waria itu adalah suatu identitas diri. Jadi kalau semua waria, walaupun dia dipaksa menikah sekalipun, yang menikah itu fisiknya. Walaupun dia memilih lalu menjadi laki-laki, itu hanya kulit luarnya saja. Di dalamnya itu adalah jiwa perempuan. Dan ini kalau tidak diekspresikan seperti saya sekarang ini, Dia akan menderita. itu menderita, iya. Jadi waria-waria yang mengalami tekanan dari luar, kemudian tidak bisa mengekspres, itu waria yang dia akan sangat sedih hidup sebagai waria, tapi kami menjalankan ibadah sebagaimana orang muslim yang lain gitu. Kami doanya juga sama seperti orang-orang lain. Iya. Nah, dengan adanya pesantren Al-Fatah yang khusus untuk transpuan atau teman-teman waria ini, apa harapan Anda? Harapan saya itu bahwasanya kami kan manusia yang punya hak untuk beribadah. Banyak yang bilang ibadahnya waria itu tidak diterima. Itu seperti seperti kemudian menyepelekan apa yang ada dalam diri kami. Kami ini juga manusia yang punya hak yang sama dengan warga negara lain. Kami punya hak untuk berkumpul, untuk belajar, sampai untuk beribadah. Jadi biarlah kami melakukan apa yang kalian juga lakukan. Kami bekerja, kami mencari penghidupan. Saya selalu berharap waria ini diterima apa adanya. Nah, harapan saya sekali lagi penerimaan waria yang apa adanya. Biasa saja, kami juga punya kelebihan, kami juga punya kekurangan. Ada waria yang melakukan kriminal, tidak usah diberitakan yang seakan-akan digeneralisir bahwa semua waria jahat. Semua laki-laki juga ada yang melakukan kriminal, perempuan. Jadi pekerja seks komersial, tapi bukan berarti semuanya seperti itu. Itu yang Anda ingin sampaikan ya. Baik, terima kasih Bu Sinta sudah mau hadir. Sama-sama, ya, Bang Andi. paling tidak kami bisa melihat dari perspektif teman-teman transpuan ini, begitulah kehidupannya. Jadi dengan demikian mudah-mudahan masyarakat bisa memahami bahwa ada yang mau terima, ada yang tidak mau terima, itu kembali kepada diri masing-masing. Betul. Dulu Vina laki-laki. Ya, secara biologis saya terlahir sebagai laki-laki atau sebagai jantan. Karena merasa ditolak oleh orang tuanya, dalam usianya yang masih remaja, dia kabur ke Jakarta. Dan dalam usia yang semuda itu pula, dia menjadi penjajah seks. Tapi apa yang dilakukan sekarang, seakan-akan sebagai upaya untuk menebus stigma orang terhadap dirinya. Siapa dia? Mari kita sambut Kansa Vina. Vina, terima kasih sudah mau hadir di acara Kikandi. Silakan duduk. Vina, dari mana asalmu? Aku dari Sumatera, dari Bengkulu tepatnya. Bengkulu. Iya. Jadi, kamu juga transpuan atau waria? Sebenarnya transpuan dan waria itu hanya sama sebenarnya, cuman beda penyebutan aja. Artinya dulu Vina laki-laki? Ya, secara biologis saya terlahir sebagai laki-laki atau sebagai jantan. Oke, iya. Nah, jadi kalau sekarang ini, Vina lebih nyaman disebut waria, transgender perempuan, transpuan, atau apa? Aku lebih prefer sih dipanggil transpuan ya. Transpuan. Iya. Aku juga ingin tahu, sejak kapan Vina menjadi transpuan? Pada usia berapa merasa bahwa aku ini perempuan, bukan laki-laki? Walaupun secara fisik, secara biologis, aku laki-laki. Sebenarnya kalau ditanya kapan itu belum ada, aku nggak bisa mastiin itu kapan. Tapi memang dari kecil
Setauku aku selalu dilabeli dengan banci gitu ya, bencong, karena memang kecil itu aku sangat pemayu. Dan bahkan pada saat itu sebenarnya aku nggak tahu tuh banci itu apa, bencong itu apa. Ya aku nggak tahu kayak gitu. Tapi orang-orang kalau melihatku atau ketika aku berjalan gitu ya, atau aku sedang bermain dengan teman-teman sebaya aku tuh, mereka sering menyebutkan istilah itu. Sampai akhirnya aku benar-benar tahu bencong itu apa. Kakak perempuanku menikah dan kebetulan yang artisnya adalah si kakak trans ini. Kemudian aku menyaksikan langsung sosok si yang disebut bencong itu, oh seperti ini gitu. Baik, ini kan Kansa Vina. Ya. Sejak kapan pakai nama Kansa Vina ini? Terakhir sejak 2011 sih aku nyaman mendeklarasikan diriku sebagai Kansa Vina gitu. Nah, pekerjaan sekarang apa? Aku freelance dan bekerja di organisasi juga. Aku sebagai ketua di Sanggar Suara, kemudian juga aku bagian dari presidium di Jaringan Transgender Indonesia. Ya, itulah. Jadi ini bisa dibilang aktivis ya? Bisa dibilang sebagai aktivis. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Sebagai anak laki-laki yang kemayu, aku kerap menjadi sasaran perisakan. Anak-anak tetangga sering melempari batu kerikil ke atap rumah sambil berteriak, "Bencong, bencong, bencong, bencong." Tak ada yang salah ketika terlahir sebagai seorang lelaki, hingga kemudian mengidentifikasi diri sebagai seorang perempuan atau diketahui sebagai transpuan. Namun yang menjadi tanda tanya, bukankah tak bisa dibenarkan jika perundungan dialami hanya karena memilih jalan tersebut? Itulah yang menjadi pertanyaan besar dari seorang transpuan asal Bengkulu, Kansa Vina. Walaupun lahir sebagai anak lelaki, sejak kecil Vina merasa dirinya lebih nyaman untuk berperilaku sebagai perempuan. Hidup sebagai transpuan, Vina harus bergelut dengan diskriminasi, perundungan, bahkan kekerasan seksual. Vina memiliki harapan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai transpuan dan tentunya sebagai manusia. Ia pun mulai mencari harapan dengan mengadu nasib di Jakarta pada usia 17 tahun dan bergabung dengan program bernama Trans School yang diselenggarakan oleh Sanggar Waria Remaja atau Sanggar Suara. Kini, Vina menjabat sebagai Ketua Sanggar Suara dan aktif mengadvokasi hak para transgender. Ia membuktikan bahwa tak ada yang salah dengan memilih menjadi seorang transpuan. Bahkan, tahun 2016 silam, Vina mewakili forum LGBTIQ berhasil meraih Suwardi Tasrif Award atau penghargaan kebebasan berekspresi dari Aliansi Jurnalis Independen. Apakah orang tua juga bisa menerima kondisi Vina dulu seperti atau sebagaimana Ibu Sinta tadi atau? Tentu tidak. Tidak? Enggak. Oke, jadi bagaimana situasinya waktu itu? Jadi orang tuaku, terutama ayahku pada saat itu ya, seingatku dia adalah orang yang pertama menentang aku sebagai sosok yang kemayu itu tadi. Kemudian juga dia yang sering sekali marah ketika dia mendengar ada anak-anak tetangga yang mengejekku sebagai bencong, tapi dia bukan marah sama anak tetangga. Dia marah ke aku. Iya, karena menurutnya ya karena kamu punya perilaku seperti itu, maka kamu diejek. Iya, atau terus dibully. Dan dulu aku sekolah, terus ternyata aku pikir di SMP sudah baik-baik saja ya. Ternyata lebih parah daripada ketika kita di SD gitu ya. Di SMP itu aku ingat banget ketika sampai gerbang gitu, kan kumpul tuh banyak anak murid kumpul dan mereka
suka teriak gitu ya, suka teriak, terus suka hore gitu, bencong, teriak-teriak kayak gitu. Dan Ini laki dan perempuan sama aja? iya, aku bahkan nggak tahu lagi Oke. siapa yang teriakin karena udah semakin banyak kayak gitu. Dan aku pikir situasi ini terus yang membuatku akhirnya ngerasa bahwa sekolah itu menyeramkan loh Bang Andi. Oke. Sekolah itu menakutkan gitu. Jadi Coba bayangkan ada anak yang dirundung sementara dia nggak tahu dia siapa kayak Apa gitu. salahku? Iya, dia nggak tahu kayak gitu. Dan kejadian itu mungkin nggak di aku saja, mungkin kejadian itu dialami sama teman-teman transpuan yang lainnya. Dan aku merasa pada saat itu aku udah mulai kacau, aku nggak bisa lagi produktif ketika sekolah dan sekolah memang menakutkan. Terus Aku pikir aku akhirnya bisa gimana? pindah sekolah gitu ya, tapi karena sering nggak masuk, ayahku bilang tadi itu, udah daripada kamu malu-maluin, sekarang mending kamu bantu ikut bersih-bersih, beres-beres kebun kopi. Orang tua pekerjaannya apa? Mereka punya usaha petani kopi gitu ya, mereka punya cukup luas ladang pada saat itu dan mampu menghidupi kami. Jadi suruh bekerja di kebun. Iya, karena menurutnya percuma kamu kalau ujung-ujungnya cuma mau jadi banci, itu hal yang memalukan gitu, itu aib dan itu menyakitkan. Aku sampai sekarang merasa bahwa itu hal yang pertama sekali aku merasa benar-benar sakit sebagai seorang anak gitu ya. Dari sisiku, mungkin orang tua aku juga punya rasa sakit yang sama, tapi aku nggak mau head to head sakit yang mana kayak gitu, nggak mau. Dan akhirnya aku pendam keinginanku untuk bersekolah lagi kayak gitu ya, sampai akhirnya aku ngerasa bahwa oke, aku kubur semua semangatku, semua keinginanku, semua cita-citaku, aku mau jadi siapa kayak gitu. Jadi umur berapa akhirnya kabur ke Jakarta itu? Aku ingat banget itu umurku sekitar 17 mau ke 18 tahun. Aku belum punya KTP pada saat itu. Waktu di Jakarta bagaimana kehidupannya? Di Jakarta sebenarnya aku sebelum ke Jakarta aku kabur ke ke kotanya dulu kan, di kampungku aku ke kota, terus aku belajar salon, terus aku belajar make up dan aku ngerasa terus si Fani ini pulang, temanku dari Jakarta, terus dia bilang, udah daripada kamu capek kerja di salon duitnya nggak seberapa, mending kamu ikut ke Jakarta deh, dia bilang kayak gitu. Jakarta tuh cari duit tuh gampang banget, dia bilang kayak gitu. Bahkan dia bilang kita tuh bisa dapat duit tuh juta-jutaan loh kalau kita di Taman Lawang. Jadi kayak aku kepikir Taman Lawang itu kayak Tempat bermain, ayunan atau gitu apa kayak gitu. Pokoknya kamu datang aja dulu ke Jakarta. Sampai akhirnya oke, aku niat datang ke Jakarta, datang terus tiba-tiba dia langsung bilang, nanti kita di Jakarta mejeng ya, istilahnya mejeng. Sempat kaget juga sebenarnya kayak ini gimana cara nawar ke tamu Menawarkan gitu diri. ya, karena apa Jadi ya? buat teman-teman yang di luar Jakarta yang mungkin nggak tahu Taman Lawang, bisa jelaskan Taman Lawang itu apa? Jadi Taman Lawang itu mungkin dia kayak taman di kompleks gitu ya, dan banyak teman-teman yang akhirnya bekerja di sana. Jadi kayak udah terkenal sebagai prostitusi untuk teman-teman trans. Jadi Anda hidup di sana dan menjajakan diri begitu? Iya dulu ya, karena nggak ada pilihan lagi. Dan aku sempat pengen kerja di salon, tapi dulu salon itu nggak boleh. Bahkan sampai sekarang ya, kalau yang kami lihat, kalau salon-salon yang udah punya titel, punya nama gitu ya, brandnya besar, itu mereka, aku nggak tahu, dulu tuh nggak boleh kami itu berekspresi seperti perempuan. Jadi kalau mau dulu aku harus potong rambut. Oh aku nggak mau potong rambut gitu loh. Akhirnya kerja apa di Jakarta? Seks, pekerja seks. Oh. Dan aku juga selain pekerja seks, aku juga sempat aku sempat menggunakan narkoba juga pada saat itu. Oh. Vina, Ya. masa kecilmu pahit ya karena orang tua menolak dan kemungkinan lingkungan juga menolak, di sekolah dibully, berhenti sekolah karena diperlakukan tidak adil ya menurutmu waktu itu. Lari ke Jakarta jadi pekerja seks komersial di Taman Lawang. Tentu yang menjadi pertanyaan, kok bisa sekarang kamu aktif di Sanggar Suara dan punya kegiatan sosial? Dari mana ceritanya ini? Jadi itu dulu ketika kami bekerja di jalan gitu ya, ketika memang di Taman Lawang gitu. Jadi ada organisasi-organisasi yang fokus sama isu teman-teman transpuan itu, mereka datang untuk sosialisasi tentang kesehatan. Terus aku pikir kayak kok ini menarik ya mereka kayak gitu. Karena sebagian dari mereka itu juga nggak bekerja sebagai pekerja seks, tapi maksudnya aku melihat gitu ya? ada kegiatan lain gitu. Kalau dulu kan kita benar-benar kayak pulang subuh, sore bangun, makan, terus istirahat lagi sebentar, jam 8 gitu orang siap-siap mau istirahat, kita siap-siap mau keluar. Terus polanya Seperti begitu itu terus, begitu terus. hidupmu Sampai ya? aku ngerasa kayak jenuh juga, dan aku juga selain pekerja seks, aku juga sempat aku sempat menggunakan narkoba juga pada saat itu. Oh.
Dan itu aku ngerasa aku berada di titik yang benar-benar hancur, sampai aku pernah berpikir, Tuhan kalau memang secapek ini hidupku, kayaknya aku mati muda aja deh. Terus ketika teman kakak-kakak yang dari organisasi, dari Sanggar Suara pada saat itu datang, aku ngeliat kayak, kok enak ya, kayak mereka ada aktivitas lain kayak gitu. Terus tiba-tiba mereka itu punya program namanya Trans School atau Transgender School. Jadi itu dikemas sebagai sekolah alternatif bagi teman-teman transgender perempuan muda untuk mereka itu paham tentang haknya, terus belajar tentang SOGI-SC atau Sexual Orientation, Gender Identity sama Ekspresi, terus belajar juga tentang nilai-nilai feminisme, nilai-nilai keberagaman gender dan seksual, belajar tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi kayak gitu. Dan aku tertarik dulu pengen ikut, apalagi mereka mengemasnya seperti beauty pageant gitu kan, kayak Putri Indonesia, dan aku rasa kayak, oh ini nggak bisa dilewatkan, ini nggak boleh disia-siakan kesempatan ini. Terus gabung? Ikut, gabung, dan masuk 10 besar. Terus tapi aku suka ngikutin proses setelah Transschool-nya sih, keaktifan di organisasinya, aku suka gitu. Akhirnya aku ngerasa aktif di Sanggar Suara, terus diberi kepercayaan juga selain menjadi pendidik sebaya pada saat itu sama kakak-kakak seniorku di Sanggar Suara, aku juga dipercaya sebagai petugas lapangan, kemudian menjadi program manager, sampai akhirnya di 2018 kemarin aku dipilih sama teman-teman untuk menjadi ketua Sanggar Suara. Oke, jadi sekarang ketua Sanggar Suara. Ya. Nah, program apa aja yang dijalankan sekarang ini? Sebenarnya kalau di Sanggar Suara sendiri kami lebih pada pendidikan dan pendampingan kasus terhadap teman-teman transgender perempuan. Jadi memang kita kita nggak muluk-muluk, tapi kita bilang ke teman-teman, pendidikan yang kita kasih itu untuk pertama mereka tahu, mereka sebagai warga negara, sebagai orang yang lahir di negara ini, kita punya hak yang sama. Tapi sayangnya kita harus merebut hak-hak kita. Jadi kita nggak boleh diam aja. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman ini merasa bahwa menjadi dirinya itu adalah menjadi manusia gitu loh, nggak kurang nggak lebih gitu loh. Jadi dulu ada istilahnya self stigma Bang Andi. Ketika kami dipukul sama orang lain, kami mengamini itu karena kami merasa kami salah. Itu yang nggak boleh kan kayak gitu. Akhirnya kami merasa banyak pendidikan tentang kesehatan seksual dan reproduksi aja, bagaimana kami ngomongin tentang HIV. Orang suka banget menstigma teman-teman transpuan sebagai penyebar ya, sebagai pembawa HIV AIDS. Jadi ini soal stigma aja ya. Soal prasangka itu tadi. Transpuan ini adalah penyebar HIV AIDS tadi ya. Iya, penyebar HIV AIDS, penyebab gempa, penyebab tsunami, bencana. Iya. Sampai sejauh itu. Itu fakta loh Bang Andi. Serius ini? Iya, bahkan teman-teman. Jadi teman-teman waria dianggap penyebab gempa tsunami begitu? Iya. Ini sebenarnya agak ekstrim aja untuk menyatakan semua kok jadi salah kami gitu ya. Baik, itu yang dirasakan oleh teman-teman transpuan selama ini. Iya. Kegiatan apa lagi selain itu tadi? Pasca pandemi ini akhirnya memang semua harus beralih ke online. Kita tetap pendidikan ya, tetap life skill juga. Bagaimana teman-teman ini punya kemampuan skill gitu ya, di luar salon tentunya ya. Karena orang tuh suka pikir teman-teman trans itu bisanya cuma nyalon aja kayak gitu. Enggak loh, banyak teman-teman tuh sebenarnya banyak banget skill yang mereka punya, tapi memang terbatas. Aksesnya nggak ada, kesempatannya nggak ada. Nah, itu yang sedang coba kami rebut dan buktikan ke masyarakat bahwa ketika akses kita sama, ketika kita diperlakukan setara, kita bisa berkompetisi. Kita yuk berkompetisi, maksudku kayak gitu ya, terlepas dari apapun identitas kami kayak gitu. Itu yang kami dorong ke teman-teman. Menarik ya. Nah, sampai saat ini kalau kita lihat kan masih banyak orang yang belum bisa menerima ya transpuan sebagaimana adanya. Jadi tadi kan harus direbut, istilah rebut itu mungkin diperjuangkan juga ya. Apakah itu bidang pekerjaan, pengakuan ya dan seterusnya. Tapi sampai sejauh ini ada nggak pikiran Vina bahwa aku ingin kembali menjadi laki-laki gitu? Tidak ada ya, tidak terpikirkan. Bahkan aku merasa sangat nyaman dengan keadaan diriku sekarang loh Bang. Maksudku kayak kalau ada pertanyaan pengen balik jadi laki-laki nggak, itu nggak pernah kepikiran. Terus kalau ada pertanyaan misalkan kamu pengen operasi penegasan jenis kelamin nggak, itu juga nggak pernah aku kepikirin. Karena aku sudah merasa bahwa menjadi diriku yang sekarang ini, aku merasa utuh gitu loh. Nggak kurang, nggak lebih sama kayak teman-teman yang lain. Tidak harus operasi begitu ya. Dengar-dengar Vina kuliah ya?
Iya, dan ya itu hal yang paling Tunggu, ini menyenangkan. anak SMP nggak tamat nih. Iya. Terus ke Jakarta kabur jadi pekerja seks. Heeh. Kok sekarang bisa kuliah, bagaimana ceritanya? Di 2017 itu aku tuh kayak aku bilang tadi, Sanggar Suara itu memang merubah sekali hidupku. Terus teman-temannya juga tuh aduh luar biasa. Apalagi teman-temanku yang di organisasi di kolektif lain ya, ada namanya Purple Code kayak gitu. Mereka tuh suportif sekali, Bang. Akhirnya aku semangat banget dulu, Bang, ngambil paket. Setelah paket B, paket C, terus kebetulan bulan kemarin itu ada beasiswa Munir di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Udah semangat banget nih, udah bikin aplikasi esainya, udah lolos, terus ikut tes wawancara, tes tertulis, sampai kayak udah yakin banget nih kayaknya lolos kayak gitu. Pas pengumuman nggak lolos dong. Itu kayak aku sempet nangis, bener-bener kayak patah hati gitu, karena mahal kan, Bang. Maksudku gajiku di Suara tuh nggak cukup kalau untuk aku kuliah kayak gitu. Terus aku beneran nangis kayak gitu. Terus teman-temanku tahu apa yang mereka lakukan? Apa itu? Malamnya mereka ngajak aku duduk bareng. Kamu punya uang berapa? Dia bilang. Enggak, gue nggak sanggup gitu. Benar-benar nggak ada duit gitu kan. Terus dia bilang, udah kita patungan, besok kamu daftar ulang, dia bilang kayak. Makin kayak senang gitu loh, punya support system tuh kayak wow, ini luar biasa. Jadi gitu teman-teman patungan untuk supaya kamu bisa kuliah. Iya, untuk bayar semester pertama itu. Pas sudah bayar, 5 menit setelah bayar itu, aku ditelepon sama panelis yang kemarin wawancara aku. Dia bilang, Kanza, kamu masih ingin ikut sekolah di Jentera? Dia bilang kayak gitu. Ya tetap, aku masih mau, Kak. Aku bilang kayak gitu. Aku udah ikut pendaftaran umum sama dibayarin sama teman-temanku. Terus dia bilang, Kanza, ada yang mau bayarin full beasiswa kamu, dia bilang. Terus aku kayak, kok jadi kayak happy ending gitu ceritanya, kayak nangis lagi kayak gitu. Kok orang baik banget gitu ya, kayak bahkan kami tuh nggak pernah ketemu kayak gitu. Aku nggak bisa ngomong sih, aku cuma bilang makasih, terus aku kayak teriak-teriak di kamar tuh kayak, oh jadi kuliah kayak gitu. Dan ya sekarang aku jadi mahasiswa baru di jurusan hukum di Jentera. Oke, jadi ini membuka pintu masa depan lebih lebar lagi ya. Mudah-mudahan dengan bekal ini peluang untuk bekerja mengabdi pada masyarakat akan semakin terbuka lebar. Iya. Nah, sekarang kalau bicara mengenai masa lalumu, dengar-dengar katanya mau baca puisi. Iya. Nah, coba. Judul puisinya apa? Bunga Kopi. Tapi tunggu dulu, sampai di sini. Vina kan sekarang punya prestasi ya. Membantu banyak orang, kegiatan sosial, bahkan sekarang kuliah jurusan hukum. Orang tua belum bisa menerima juga. Aku nggak mau debatin itu sih. Bahkan aku nggak pernah bilang bahwa aku trans gitu ya. Tapi ibuku sudah tahu. Bapakku nih masalahnya yang masih kekeh gitu ya istilahnya. Nah kalau tampil di acara Kick Andy ini kan semua orang tahu. Yang penting dia lihat anaknya ada di Kick Andy, itu kan sesuatu yang membanggakan. Mudah-mudahan dengan tampil di Kick Andy dapat tiket untuk mengaku. Untuk pulang ya. Oke, sekarang kita sambut Kanza Vina dengan Bunga Kopi. Ya. Harum bunga kopi di pagi hari, sampaikan pesanku pada semesta. Izinkan aku menemui kecilku, biarkan aku memeluknya, mengusap air matanya, dan menemani kesendiriannya. Kecilku, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kisah ini. Izinkanku membawamu tumbuh bersama, menjadi manusia yang sebenar-benarnya. Dan teruntukmu sang pemilik sumpah, izinkan aku melupakan serapamu. Biarkan maaf ini mengobati kecewa, meredam marah, mengembalikan benci pada cinta. Harum bunga kopi di pagi hari.
Keren. Makasih Bang Andi. Karena saya juga dulu mantan seorang biarawan, jadi saya Coba diulang, mantan biarawan. Semasa kecil dan bahkan tumbuh remaja, dia ditolak oleh masyarakat di desanya yang religius. Tetapi belakangan tamu kita ini justru terpilih sebagai pejabat publik desa transpuan pertama. Dan ini berdasarkan pemilihan oleh masyarakat. Satu perubahan yang luar biasa, tapi tentu saja Anda sudah penasaran ingin tahu kisahnya seperti apa. Mari kita sambut Hendrika Mayora Victoria, Bunda Mayora. Terima kasih sudah hadir di acara Kikendi ya. Silakan duduk. Pekerjaan Anda sekarang apa? saat ini saya bekerja sebagai anggota BPD di salah satu desa di Kabupaten Sika, yaitu Desa Habi, Kecamatan Kangai. Tidak semua orang tahu apa itu BPD. Bisa dijelaskan apa ini? BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki fungsi tiga, yaitu fungsi legislasi dalam membuat perdes peraturan-peraturan di desa, fungsi kontrol bagaimana seorang BPD bersama dengan timnya mengontrol kinerja pemerintah desa, juga fungsi budgeting. Bagaimana sebagai anggota BPD saya dengan rekan-rekan saya bersama pemerintah desa menyusun anggaran untuk pembangunan di desa. Baik, ini kalau digambarkan ini sebenarnya DPR-nya atau DPRD-nya, tapi ini lebih ke desa. Jadi BPD. Ya. Kalau BPD itu dipilih oleh masyarakat? BPD dipilih oleh masyarakat secara langsung. Ada kampanye-kampanye begitu? Kami biasanya sosialisasi, sosialisasi program. Ya. Saat itu saya sebagai seorang transpuan tidak terlintas dalam pikiran saya. Pertama, saya harus mencalonkan diri menjadi anggota BPD. Tetapi saya diusung oleh masyarakat yang hadir saat berkumpul di situ. Kudu menarik ini ya. Karena dengar-dengar awalnya masyarakat sebenarnya keberatan ya dengan kondisi Anda seperti ini ya. Ya benar sekali. Anda merasa bahwa Anda berbeda itu pada usia berapa? Kalau merasa berbeda dari kecil saya sudah berbeda. Di tengah keluarga yang heteronormatif, yang mengenal konsep gender hanya perempuan dan laki-laki, kemudian budaya patriarkisnya juga cukup kental, kemudian laki-laki itu harus maco, kemudian ketika saya hadir sebagai anak-anak dengan gaya yang feminin, itu saya stigma udah dapat dari kecil. Dibilang banci, kau harus tegak gitu kan. Terus dimarahin. Saat beranjak masa remaja, saya lagi merasa berbeda lagi. Kok kenapa saya tidak seperti dengan laki-laki yang lainnya. Dan situasi saat itu, saya harus bisa membentengi diri saya. Karena saya ketika ngondek, saya langsung dilabeli sebagai seorang homo. Jadi dibilang homo itu pasti. Terus saya kan merasa takut. Ngondek itu artinya kemayu. Kemayu ningsi, kemayu. Jadi kalau Anda ngondek itu langsung ditegur gitu? Ngondek itu ditegur karena memang mereka melihat bahwa laki-laki itu kan harus maco. Harus keras. Terus saya sendiri melihat bahwa, merasakan bahwa waktu kecil saya udah berbeda dalam bermain pun. Peran yang saya mainkan dalam usia kecil itu, saya lebih merasa sebagai seorang perempuan. Misalnya masak-masak, bermain rumah-rumahan, saya yang menjadi ibu. Jadi sebenarnya dari kecil itu udah berbeda. Nah kemudian kalau boleh tahu nih, nama kelahiran dulu siapa? Saya nama diberi oleh orang tua, itu Hendrikus Kelan. Dapat dari mana nama Mayora Victoria? Kalau Hendrika itu dari Hendrik. Mayora itu nama pewong saya, nama wariar saya. Kemudian Victoria itu karena saya juga dulu mantan seorang biarawan. Jadi saya... coba diulang, mantan biarawan. Oke, jadi Anda pernah seminari? Saya pernah di seminari dan saya menjadi bruder waktu itu. Umur berapa Anda
belajar di seminari atau jadi biarawan ini? Saya itu sebenarnya kalau saya menggambarkan hidup saya itu merantau dalam jiwa saya itu 32 tahun. Waktu yang cukup panjang. Dari umur berapa? Dari umur saya itu berekspresi dan menerima diri saya sebagai seorang trans. Menyadari bahwa saya ini berbeda dan menerima coming in itu di usia 32 tahun. Oh, setelah 32 tahun? 32 tahun baru saya ekspresi, saya diendong. Saya percaya bahwa saya tidak bersalah. Saya merasa bahwa, dulu kan saya merasa bahwa saya tidak benar. Iya. Saya ini berdosa mungkin berdosa. gitu ya. Saya merasa Tuhan kau tidak adil. Mengapa engkau menciptakan saya dengan keadaan seperti ini? Jadi Anda pernah marah-marah Tuhan? Ya saya marah Tuhan, sedang Tuhan tidak adil. Saya juga marah mama, bapak, kenapa saya tidak seperti anak-anak pada umumnya. Karena memang saya rasa dari kecil saya sudah terstigma. Kemudian saya sendiri merasa berdosa dengan diri saya. Apalagi masa-masa ketika saya menjalankan pendidikan di seminari, bahkan saya menjadi seorang biarawan. Ini seminari di kota mana ya? Saya dulu di seminari di kota Merauke. Oh, jadi Anda dari Maumere ke Merauke, Papua sana. Ya, jadi Anda besar di Papua. Ya. Dan kemudian jadi biarawan. Jadi biarawan itu panggilan atau hanya untuk supaya aku akhirnya kembali jadi laki-laki? Aku percaya waktu itu panggilan. Saya percaya panggilan, bahkan sekarang pun panggilan hidupku tetap melayani. Walaupun saat itu merasa sebagai transpuan, tapi masuk menjadi biarawan. Itu dengan kesadaran. Karena semangat saya semangat untuk melayani. Jadi kalau mau melayani, saya harus menjadi imam atau biarawan. Nah waktu itu saya memilih menjadi bruder. Dalam perjalanan, saya merefleksikan ternyata saya tidak benar, apalagi seorang biarawan. Terus dalam otak saya, ya saya sadari betul teologi tubuh atau teori gender, homoseksual itu berdosa, kemudian Allah itu menciptakan perempuan dan laki-laki. Terus saya semakin tidak percaya dengan diri saya. Saya merasa bahwa Tuhan tidak benar dengan saya. Dan pada akhirnya saya harus jujur dengan diri saya sendiri. Jadi Anda tidak melanjutkan ya? Baik. Tapi dulu saya sempat mau bunuh diri. Jadi, saya merasa Tuhan tidak adil. Nah, sampai di situ dulu, bunuh diri. Nah, nanti jelaskan kenapanya. Tapi sekarang kita simak dulu liputan berikut ini. Di Indonesia tidaklah mudah karena banyak stigma yang saya lewati, yang saya hadapi. Dalam spiritual sebagai seorang agama Katolik, saya memilih untuk menjadi biarawan. Tetapi dalam perjalanan juga saya bergumul dengan identitas gender saya. Dan saya melihat saya ini orang berdosa. Saya mulai merasa berdosa dan bersalah sekali. Saya bergumul untuk menemukan diri saya dan berjuang berdamai dengan diri saya. Akhirnya saya harus pergi meninggalkan mereka. Meninggalkan keluarga di Merauke, meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan kemapanan saya. Mau kerja di mana menjadi waria? Saya bersyukur bahwa dalam keadaan situasi itu, pelan-pelan saya terima diri saya dan saya mengakui bahwa ini hidup saya Tuhan. Saya jalani hidup saya ini sebagai seorang waria, sebagai seorang transpuan ini. Terima saya, bantu saya untuk melewati masa-masa sulit dalam pergumulan ini. Dalam gereja itu tidak ada masalah tentang kehadiran dari orang-orang seperti Bunda Mayora karena gereja terbuka untuk menerima semua. Ya. Dan umat juga terima mereka seperti biasa, ya, memberi tempat, memberi kesempatan kepada mereka. Mereka ini juga tidak berbeda dengan kita yang lain. Mereka itu juga adalah bagian dari hidup kita, manusia seperti kita, bahwa mereka ini juga adalah ciptaan Tuhan. Ya. Dan Tuhan menciptakan mereka seperti ini. Saya datang pertama di Maumere, saya bikin organisasi Fajar Sika. Itu untuk apa? Untuk membantu sesama kami. Tetapi dalam perjalanan kami membantu semua masyarakat. Saya juga tunjuk ke masyarakat, waria itu bukan hanya salon ya. Saya tunjukkan teman-teman saya punya usaha tenun ikat, teman-teman saya yang bisa masak, teman-teman saya yang bisa menjadi penyuluh pertanian. Dan kami berjuang dalam
kehidupan kami bantu dan kami melakukan gerakan inklusif. Saya melibatkan diri di lingkungan sosial. Kemudian saya mulai juga terlibat di desa. Meskipun sebagai waria saya bisa menduduki jabatan sebagai anggota BPD. Di Bokomere ini dulu sekali itu orang tidak bisa menerima sih kalau mau dibilang yang seperti kami. Tapi setelah itu makin lama dengan kehadiran Sang Bunda Mayora juga di Fajar Sikat sering bikin gebrakan-gebrakan yang menyangkut kemanusiaan. Jadi mungkin dari situ masyarakat melihat bahwa wah mereka beda ya, mereka terlahir seperti itu tapi mereka bisa berbaur ke masyarakat dengan hal-hal atau kegiatan-kegiatan positif. Kami yang di pemerintahan itu susah sekali untuk mengakses apa saja ya. Tapi setelah adanya Bunda Mayora, kami sudah punya KTP, sudah punya, pokoknya bisa akses kemana saja lah. Mereka ini masuk di dalam pemerintahan, sekarang kan dia ini wakil ketua BPD. Nah, tidak masalah. Sesungguhnya itu tidak ada masalah. Kalau orang yang punya potensi bagus seperti ini, kenapa tidak kita gunakan? Dan terbukti, ketika kita berikan tanggung jawab, kamu nanti urus ini ya, kamu urus ini. Bisa. Dia laksanakan dengan baik. Menjadi waria adalah bagian dari keberagaman. Maka itu kita harus didik, kita punya masyarakat, kita didik, kita punya orang-orang, kita didik, kita punya saudara-saudara untuk apa? Menghormati perbedaan. Saya percaya bahwa menjadi anugerah yang terbesar adalah kehidupan. Jadi kehidupan sebagai trans ini saya jaga, saya tetap kuat, dan saya harus tetap berguna. Dengar-dengar awalnya banyak orang menolak ya kehadiran Anda sebagai transpuan tadi itu. Saya sadari betul kalau mereka marah, tapi saya berusaha untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda. Artinya bahwa kalau mereka memandang trans itu dengan stigma yang jahat, stigma yang tidak benar, misalnya nakal, kemudian tidak berpendidikan, lebih banyak di salon, PSK, segala macam yang jahat-jahat. Nah, ketika saya datang ke Maumere, saat hajatan keluarga ada kematian, saya ikut masuk di dapur, masak, pakai dengan sarung ini, masuk ke dapur, urus mereka. Pada saat mereka butuh hias altar, saya hias altar, telepon pastor, saya telepon untuk bantu. Dan dengan keadaanku sebagai seorang trans, pelan-pelan dipercayai. Oh, ternyata selama ini kita anggap waria itu nakal. Tapi kita lihat dia tidak nakal. Aktif di PKK juga ya? Di PKK. Jadi saya mulai terlibat di PKK. Terus tiba-tiba diajak terlibat lagi masuk di kecamatan. Saya langsung dipilih, dipercaya menjadi ketua Pokja 1. Dia membidangi bidang pola asuh anak dan remaja, pengamalan Pancasila. Dan saya merasa bahwa ini memang tugas yang baik, saya kerjakan. Dan waktu ngamen itu, saya pernah mengalami kejahatan yang diberikan oleh negara kepada saya. Bunda Mayora, menarik sekali ya mengikuti perjalanan hidup Anda, lahir di Maumere tapi besar di Merauke, Papua. Dan kemudian pada usia 32 tahun kembali ke kampung halaman tapi dengan wujud yang berbeda. Dulu berangkat laki-laki, kembali sudah jadi perempuan. Nah, tapi Anda kan bilang tadi bahwa ada masa di mana Anda merasa begitu depresinya, begitu tertekannya, begitu menderitanya, sehingga Anda mau bunuh diri. Pada saat apa itu? Saat saya sudah, artinya bahwa saya memutuskan untuk keluar biara, kemudian di saat itu saya mengolah diri benar-benar ya, karena ada pergumulan bahwa stigmanya saya keluar, terus saya mau jadi apa saat ini? Saya merasa bahwa hidup ini sudah tidak berarti, karena memang tidak ada jalan untuk saya. Saya berpikir bahwa saya ini yang paling salah gitu, berdosa dengan diri saya, berdosa dengan Tuhan, berdosa dengan orang tua saya. Akhirnya saya mau bunuh diri. Saya sudah berada di ketinggian, kalau di Merauke orang kenal namanya jembatan 7 wali-wali. Saya mau lompat dari atas jembatan. Tapi kenapa nggak jadi? Saya bersyukur saya bertemu dengan satu anak perempuan yang kebetulan itu dia panggil saya, kakak, saya mau ketemu dengan kakak, perlu dengan kakak. Jadi waktu dia panggil saya naik dari jembatan dan dia cerita dia punya problem dan masalah. Dan saya akhirnya bermenung,
ternyata dia juga punya masalah, saya juga punya masalah. Dia bisa kuat, kenapa saya tidak bisa kuat? Saya mau bunuh diri. Terus saya pulang ke rumah, saya menangis, saya berdoa, Tuhan ini bagaimana dengan saya? Saya tidak bisa lagi kalau kayak begini. Saya tidak mau dengan situasi saya seperti ini. Ajarilah saya untuk bisa menerima kenyataan. Akhirnya saya percaya mungkin jalan Tuhan. Ini bukan mungkin, tapi ini jalan Tuhan. Dulu saya di Jogja dalam pendidikan formasio sebagai seorang biarawan. Dan saya memutuskan untuk ke Jogja. Dan sampai di Jogja ternyata Tuhan siapkan. Saya berjumpa dengan orang-orang luar biasa. Yaitu teman-teman transpuan di sana. Yaitu orang yang cukup saya kenal, yang menjadi ibu untuk saya. Namanya Mami Ruli. Kalau malam ini dia nonton, terima kasih, Mak. Apa yang Anda dapatkan dari dia dan teman-teman di Jogja? Salah satu transpuan yang menginspirasi saya. Dia tahu saya berjenggot saat itu, rambut saya masih pendek, tapi dia langsung tahu saya adalah seorang trans. Dia panggil, "Nak, ikut saya." Saya ikut dia, ditinggalkan di kos yang sederhana, kami sama-sama di situ. Terus saat itu saya merasa bahwa ini diri saya. Bersih langsung. Langsung. Insting dendong itu nggak pakai ajar, dandan itu tidak pakai diajar. Langsung hari itu saya mulai dandan, ikut terlibat dengan mereka, dan saat itu saya menerima diri saya sebagai trans. Dan jujur, dulu saya sering sakit vertigo, mah kambuh, stres, frustasi. Stres itu. Dulu pekerjaan banyak, duit ada, larinya ke mabuk. Tapi setelah saya menjadi trans, saya bersyukur bahwa saya menerima diri saya saat itu, vertigo hilang, asam lambung hilang. Kalaupun ada ya, itu bukan sakit kena stres ya. Dan hari itu saya ketemu beliau dan saya mulai belajar banyak. Tapi jujur, dalam situasi itu pun, kalau bilang stres, menjadi waria mungkin saya stres, tapi saya tidak stres. Saat menjadi waria pertama di Jogja, saat-saat itu saya juga kehilangan uang, barang-barang saya, kemudian mau cari kerja sudah tidak ada kerjaan. Transpuan atau waria itu dilabeli PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu kan sesuatu yang aneh. Jadi akhirnya mau cari kerja bagaimana? Saya ngamen. Dan waktu ngamen itu saya pernah mengalami kejahatan yang diberikan oleh negara kepada saya. Apa? Saya ingat betul Jogja punya perda gepeng. Kalau kami ngamen, kami dianggap PMKS, kami ditangkap. Dan waktu itu saya ingat betul waktu saya ditangkap dan teman saya juga ditangkap. Saya membela teman saya perempuan dari timur, dari Papua. Fisik lumayan masih lincah ya, karena memang waktu itu karate, taekwondo juga. Jadi saya lawan. Baru tahu saya. Lawan, kami lari. Dan saya tangan ini saya sempat kecelakaan, sempat operasi dan pennya masih ada. Dan saya katakan saya cacat bukan pemberian siapa. Tetapi ya Pol PP waktu itu di Jogja. Dan situasi itu juga nggak membuat saya berhenti untuk menjadi seorang trans. Karena memang saya bersyukur bahwa dalam keadaan itu saya masih bisa bernafas, masih bisa berjuang untuk teman-teman saya. Saya membantu juga teman-teman lansia waktu itu di Jogja. Dan pada akhirnya situasi itu membuat saya harus kuat menjadi seorang trans, bukan hanya untuk saya tapi untuk teman-teman saya. Saya berhadapan dengan preman, berhadapan dengan situasi hidup yang tidak pasti. Dan itu mengajarkan saya untuk kau harus tidak bisa seperti ini. Kau harus berjuang melawan kejahatan-kejahatan seperti itu. Tuhan, terima kasih. Hanya tangan, nyawa saya kau tidak ambil. Tangan saya ini dioperasi, tapi nyawa ini masih hidup. Dan saya mensyukuri itu terus. Dan pada akhirnya saya memutuskan pulang ke Maumere. Dan di Maumere perjuangan untuk melawan ketidakadilan itu terus saya perjuangkan. Nah, ini menarik ya, karena Anda kan pejabat publik di desa, satu-satunya dan mungkin yang pertama dari transpuan. Jadi ini kan ada tadi sosialisasi, jadi semacam ada kampanye-kampanye lah kalau dilihat ya. Jadi waktu berkompetisi ini ada calon-calon yang lain? Ada. Berapa calon? Waktu itu ada 6 calon di dusun kami. 6 laki, orang. Perempuan? Laki mereka laki 4 orang. Perempuan 1 orang. Transpuan 1 orang. Jadi ya kalau saya sih katanya berjemuk lah, beragam. Walaupun kami sedikit ya minoritas ya. Kami hanya berdua perempuannya. Dan terpilih. Yang kalah nggak marah itu, dikalahkan, tanda kutip dikalahkan oleh transpuan. Jadi memang masyarakat kan tahu toh, Abang,
saya ini kan seorang transpuan, tetapi saya cukup dekat dengan masyarakat juga. Jadi nggak ada masalah ya? Nggak masalah, masyarakat melihat sekarang bukan hanya retorika, bukan hanya omong kan. Nah, sampai sejauh ini kan Anda aktif ya. Kalau tadi kegiatannya banyak sekali itu di lingkungan masyarakat desa. Tapi apa mimpi yang ingin Anda wujudkan untuk masyarakat desa melalui peran Anda di BPD ini? Saya berharap bahwa saatnya kita semua ikut andil dalam menentukan keberhasilan di desa. Karena BPD dan desa adalah mitra. Saya punya tugas membuat perdes. Tentunya perdes itu jangan menyusahkan masyarakat. Perdes yang harus berpihak kepada masyarakat. Baik, jadi itu mimpi yang ingin Anda wujudkan? Masih ada mimpi banyak. Apa itu? Tidak ada lagi stigma dan diskriminasi untuk kelompok minoritas gender dan seksualitas. Tidak ada stigma dan diskriminasi lagi untuk teman-teman saya. Maka itu ya, mari tolong menghargai kami, tolong mencintai kami. Dan saya juga mau mengucap syukur juga karena Abang saat ini saya juga sedang melanjutkan pendidikan di salah satu universitas di Maumere. Wow, ambil jurusan apa? Universitas Nusa Nipah. Ambil jurusan? Saya ambil jurusan hukum. Terima kasih sekali lagi Bunda Mayora sudah hadir dan menyampaikan pandangan yang membuka perspektif kita dalam melihat teman-teman transpuan. Ya. Nah, dalam konteks pandemi COVID inilah semangat gotong royong itu bangkit begitu nyata. Semua masyarakat saling bergandengan tangan, termasuk apa yang dilakukan oleh Microsoft Indonesia. Microsoft berharap kontribusi yang kami berikan dapat mendukung kebutuhan para pejuang ekonomi dan pahlawan kesehatan di Indonesia. Kami berharap kontribusi ini dapat menjadi sebuah penyemangat dan pengingat bagi segenap masyarakat Indonesia bahwa kita berada dalam situasi ini, kita akan melaluinya dan maju bersama-sama. Di luar kolaborasi dengan Benih Baik dan Grab, Microsoft telah berkomitmen menginvestasikan sebesar $1 juta untuk meningkatkan akses terhadap kebutuhan medis seperti oksigen dan peralatan kesehatan lainnya. Mari kita bersatu berkolaborasi untuk Indonesia tercinta. Dan sebagaimana biasa di akhir acara ini saya ingin berbagi buku kepada Anda semua yang menonton acara ini. Buku yang saya akan bagikan kali ini judulnya Rima-Rima 3 Jiwa. Bagi Anda yang menginginkan buku ini bisa mengikuti kuis di Twitter Kick Andy Show. Dan ada juga undian di website kickandy.com. Bagi Anda yang tadi menonton acara ini di tengah-tengah, tidak dari awal, Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di Kick Andy Show di YouTube. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu caranya, ada cara yang mudah, yaitu tinggal klik saja benihbaik.com, maka Anda bisa memilih siapa saudara-saudara kita yang Anda ingin bantu. Semoga episode kali ini memberikan perspektif kita dalam melihat persoalan, terutama melihat kehidupan saudara-saudara kita transpuan. Sampai jumpa. Metro TV,